Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Zaha Aureli. Panggil saja Ibu Bunga. Dan video ini Ibu akan memandu anak-anak semua dalam memahami materi fisika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, ayo absen terlebih dahulu. Absen melalui marker ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak pasti sudah memahami dan mempelajari mengenai besaran dan pengukuran angka penting. Yang mana pembelajaran tersebut sangat berpengaruh untuk lebih memahami dan mengembangkan teknologi energi terbarukan. Dalam studi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat digunakan dalam berbagai besaran fisika, seperti surya untuk menghitung intensitas cahayanya, angin untuk menghitung seberapa cepat anginnya akan melaju, dan air seberapa besar debit air yang dikeluarkannya. Kebutuhan manusia terhadap energi, terutama energi listrik, telah banyak menyebabkan masalah lingkungan. Pernah mendengar slogan hemat energi, selamatkan bumi? Bagaimana menurutmu? Apakah slogan ini benar? Atau selama ini kita hanya salah kaprah? Silakan berikan pendapatmu. Matahari yang bersinar dengan terik, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, layang-layang yang terbang dengan bebas, hingga anak-anak yang beraktivitas dengan gembira. Tentu saja, semua hal itu dapat terjadi karena terdapat energi di dalamnya. Tapi uniknya, energi yang tersedia tidak dapat dilihat ataupun dirasakan. Definisi dari energi ialah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Selain itu, energi juga didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Bentuk-bentuk dari energi ialah: pertama, ada energi panas atau biasa disebut dengan energi kalor, merupakan suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda seperti matahari dan api. Yang kedua, ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik yang tersimpan di dalam arus listrik. Ada dua jenis muatan listrik. Pertama, muatan listrik diam atau statis. Kedua, muatan listrik bergerak atau dinamis. Ketiga, ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dapat memancarkan dan menghasilkan cahaya, seperti kilau matahari dan lampu. Yang keempat, ada energi kimia. Energi yang tersimpan secara kimiawi, baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi. Yang kelima, ada energi gerak. Energi gerak biasanya disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang bersumber dari gerakan. Yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan suatu getaran yang menghasilkan suara. Sumber energi bunyi tidak hanya berasal dari alat musik saja loh. Energi bunyi juga merupakan salah satu bentuk energi kinetik. Yang ketujuh ada energi gravitasi.
Energi gravitasi merupakan salah satu dari bentuk energi potensial. Energi ini tersimpan pada benda karena kedudukan atau ketinggiannya, seperti buah pisang pada pohon. Yang kedelapan ada energi pegas. Energi pegas merupakan salah satu dari energi potensial yang disebut pula sebagai energi elastis. Energi ini terdapat pada benda yang memiliki sifat elastis. Suatu energi dapat diperoleh dari sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Dengan adanya sumber energi, semua aktivitas dapat dilakukan. Sumber energi dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, yaitu energi primer dan energi sekunder. Yang pertama, energi primer. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam, tanpa mengalami perubahan energi. Contohnya batu bara, nuklir, minyak bumi, angin, air, dan matahari. Yang kedua, ada energi sekunder. Energi sekunder adalah energi yang berasal dari sumber energi primer. Dengan kata lain, energi sekunder merupakan energi primer yang sudah mengalami proses tertentu. Contohnya, dari energi sekunder adalah listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Selain itu, energi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbarui kembali. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kita bahas satu persatu yuk. Pertama ada batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Selain itu, batu bara merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat dibakar, memiliki bentuk fisik seperti batu dan berwarna hitam. Umumnya unsur utama batu bara terdiri atas hidrogen, karbon, dan oksigen. Potensi batu bara di Indonesia sebagian besar tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sebagian kecil tersebar di Pulau Sulawesi, Papua, dan Jawa. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan salah satu negara produsen batu bara. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik yang mudah terbakar dan berasal dari jasad remik, sisa-sisa tumbuhan serta hewan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar bumi, kemudian ditutupi lumpur, lalu seiring waktu sisa organisme tersebut berubah menjadi sedimen. Setelah itu, sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak bumi. Karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi, unsur utama dari minyak bumi adalah hidrogen dan juga karbon. Minyak bumi merupakan sumber energi yang berasal dari cadangan alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan demikian, semakin tinggi kebutuhan energi, cadangan minyak bumi di alam akan semakin menipis. Yang ketiga ada gas alam. Gas alam atau gas bumi yang tersusun atas campuran hidrokarbon merupakan sumber energi tak terbarukan dengan cadangan terbesar setelah batu bara dan minyak bumi. Sama dengan batu bara, gas alam berasal dari mikroorganisme, hewan, dan sisa-sisa tumbuhan yang berada di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun, jika dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya, gas alam memiliki tingkat polusi yang paling rendah karena memiliki intensitas karbon yang rendah. Maka dari itu, dalam peradaban manusia modern saat ini, agar penduduknya sejahtera, memang membutuhkan banyak energi. Masalahnya, berbagai kegiatan dan energi yang saat ini kita gunakan masih belum bersih. Simpelnya, proses mendapatkannya bikin lingkungan tercemar.
dari video ini adalah energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha yang tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk